بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala al-babul khamis, bab yang kelima, fi kalamil muhtadharina minnal khulafai wal umara'i was salihin, di dalam perkataan orang-orang yang menjelang kematian dari para khulafa dan juga pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang soleh. Lamma hadarat Muawiyah ibn Abi Sufyan al-wafatu, tatkala datang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kematian, qala, beliau berkata, aq'iduni, dudukanlah aku. Fa'uq'ida, kemudian beliau didudukan. Faja'ala yusabbihullaha ta'ala, kemudian beliau bertasbih kepada Allah, wa yadhkuruhu, dan mengingatnya. Summa baka, kemudian beliau menangis, wa qala, dan berkata, tadhkuru rabbaka ya Muawiyah, engkau mengingat Tuhanmu wahai Muawiyah, ba'dal harami, setelah engkau tua, wal inhitati, dan setelah engkau rapuh. Ala kana hadha wa ghusnus syababi, sementara masa mudamu. Kenapa enggak seperti ini gitu ya? Ala kana hadha, kenapa tidak seperti ini? Wa ghusnus syabab, yani ketika ghusnus syabab, ketika masa-masa muda. Ala kana hadha wa ghusnus syababi, kenapa tidak seperti ini ketika masa muda. Nadrun rayyanu, sementara masa mudamu penuh keindahan. Wa baka, dan beliau menangis, hatta ala bukaahu, sampai kencang tangisannya. Wa qala, dan beliau berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, irhami syekhal asiyah, sayangilah orang tua yang bermaksiat, dzal qalbil qasi, yang mempunyai hati yang keras. Allahumma ya Allah, akilil asarata, ringankanlah siksaan, waghfiriz zillata, dan waghfiriz zallata, dan ampunilah kesalahan. Al-athra, akil maksudnya ya ampuni, maksudnya maafkan atau ampuni sama. Al-athra, kesalahan-kesalahan. Baik. Wa'ad bihilmika, dan limpahkanlah sifat lemah lembutmu, ala man lam yarju, kepada orang yang tidak berharap, ghairaka, selain kepadamu, walam yasik, dan tidak percaya, bi ahadin, kepada siapapun, siwaka, selainmu. Waruya, dan jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ketika akan meninggal, dia juga ingat kematian, ya, ingat kematian ketika dia duduk bisabbih subhanallah subhanallah. Kemudian dia ngomong sendiri sama diri sendiri, udah tua baru nginget Allah. Dari kemarin-kemarin kemana aja? Kenapa nggak kayak gini dari awal? Masa-masa muda, masa-masa kuat. Nangis dia. Ya Allah, maafkan kesalahan. Orang tua yang banyak salah, banyak maksiat, hatinya keras, dan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan berikan dengan kelembutan atau dengan hilmmu, dengan sifat hilmnya Allah, sesuatu yang diharapkan, lam yarju ghairak, kepada orang yang tidak berharap kepada selainmu. Baik, kemudian waruya, dan diriwayatkan an syekhin min Quraisyin, dari orang tua dari Quraisy, annahu dakhala ma'a jamaatin alaihi, bahwasanya dia masuk bersama rombongan atasnya, fi maradihi, ketika dia sakit. Atasnya itu atas Muawiyah, yani. Fara'au, kemudian jamaah melihat, fi jildihi, pada kulitnya, gudunan, ada kerutan. Fahamidallah wa asna alaihi, kemudian dia memuji Allah dan memuji kepada Allah. Summa qala, dan berkata, amma ba'du, fahalid dunya ajma'u, apakah dunia aku kumpulkan, illa ma jarrabna, kecuali apa yang kami coba. Wa ra'ayna, dan kami lihat. Amma wallahi, demi Allah, laqad istaqbalna, telah datang kepada kami, zahrataha, hiasan-hiasan dunia, bijiddatina, dengan kesungguhan kami. Wabistildzadina, dan kami merasakan nikmat, bi'aishina, dengan kehidupan kami. Fama labithatna ad-dunya, maka tidak menetap pada kami dunia, an naqadat, untuk dunia membinasakan, dzalika, hal tersebut, minna, kepada kami, halan ba'da halin, keadaan demi keadaan, wa arwatan ba'da arwatin, dan ikatan demi ikatan.
Fa asbahatid dunya, kemudian dunia berpagi hari, wa qad wataratna, dan telah menjadikan kami jauh, wa akhlaqatna, dan menjadikan kami usang, wastal amat ilaina, dan mendatangi kepada kami. Fa ufin lid dunya, maka ya, maka sungguh hina lid dunia. Fa ufin lid dunya min darin, maka sungguh hina untuk dunia dari rumah. Summa ufin laha min darin, kemudian sungguh hina untuk dunia dari rumah. Ya, dia bilang begitu tuh ketika orang-orang pada nengokin dia tuh, udah kesian begini keadaanmu, katanya itu ana udah ngerasain dunia semua dunia. Apa sih memangnya yang ana dapetin? Kekuasaan. Muawiyah ini orangnya berfoya-foya, memperlihatkan, ya, bermegah-megahan dengan apa yang dia punya. Kemudian di akhir usianya seperti itu, subhanallah, dia mengatakan udah, tapi apa ujung-ujungnya? Sedikit demi sedikit terlepas dari kita. Masa tua mulai datang, masa lemah masih datang, dan dia akan meninggalkan dunia. Fa asbahatid dunya wa taratna wa akhlaqatna, membuat kita itu lemah, membuat kita jadi tua, dan dia mulai meninggalkan kita. Wastamla'at ilaina, ya, fa uffid dunya min dar, maka sangat hina. Namanya dunia itu rumah yang sangat hina adalah dunia. Ya, la ilaha illallah. Baik. Wa yurwa, dan diriwayatkan, anna akhir khutbatin, bahwasanya akhir khutbah Muawiyah, yang dikhutbahkan Sayyidina Muawiyah anhu an qala, bahwasanya dia berkata, ayyuhan nas, wahai orang-orang, inni min zir'in, sungguhnya aku dari tanaman. Inni min zar'in, sungguhnya aku dari tanaman. Qadistahsada, telah memanen. Qadistahsad, maksudnya istahsad, sudah waktunya dipanen maksudnya. Saya adalah suatu tanaman yang sudah waktunya untuk dipanen, bentar lagi mau diambil. Maksudnya mau meninggal nih, anak bentar lagi gitu. Baik. Wa inni qad ulitukum, dan sungguhnya aku telah memimpin kalian. Walan yaliyakum ahadun, dan tidak akan memimpin kalian seorang ba'di setelahku, illa wa huwa syarrun minni, kecuali dia lebih buruk dariku. Kama kana man qabli, seperti mana seorang sebelumku, khairan minni, lebih baik dariku. Wa ya Yazid, wahai Yazid, idza waffa ajali, apabila datang ajalku, fawalli ghusli, maka serahkanlah pemandianku, rajulan, kepada seorang labiban yang cerdas. Fa innal labiba minallahi bimakanin, maka sungguhnya orang cerdas di sisi Allah punya kedudukan. Falyan amil ghusla, maka perbaguslah pemandian. Wal yajhar bil takbir, dan keraslah dalam takbir. Thumma amad ila mindilin, kemudian taruhlah kepada tisu. Thumma amad maksudnya ambillah, ila mandilin fil khazanah, ya, kepada suatu kain lap, ya, mandil maksudnya kain lap, fil khazanah, di tempat penyimpanan. Kamil. Fihi thawbun, di dalamnya ada baju, min thiyabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baju-bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiradatun, dan beberapa guntingan, min sya'rihi, dari rambutnya, wa dhfarihi, dan kuku-kukunya. Fastawada'il qiradah, dan titipkanlah beberapa guntingan, maksudnya letakkan, dan letakkanlah beberapa guntingan, anfi, kepada hidungku, wa fami, dan mulutku, wa uzuni, dan kupingku, wa aini, dan mataku, wa ja'ali thawba, dan jadikanlah baju itu ala jildi, atas kulitku, dun akfani, selain kain kafanku. Ini sebelum kain kafanku. Dun akfani, sebelum kain kafanku. Wa ya Yazid, wahai Yazid, ihfaz wasiyatallahi fil walidaini, jagalah wasiat Allah pada kedua orang tua. Fa idza adrajtumuni, apabila kalian memasukkanku, fi jaridati, dalam surat kabarku. Nah, jaridati maksudnya di liang lahatku, maksudnya di sini. Wa wada'tumuni, atau jaridah di sini kafannya, jaridah kafan maksudnya. Baik. Wa wada'tumuni, dan kalian meletakkanku, fi hufrati, di dalam kuburanku. Fa khulu Muawiyah wa arhamar rahimin, maka meninggal Sayyidina Muawiyah. Fa khallu Muawiyah, tinggalkan Muawiyah bersama, wa arhamar rahim, ma'a arhamar rahimin. Hadza wawul ma'iyah sebutnya. Tamam. Utruk Muawiyah ma'a arhamar rahim, udah biarin dia sama Allah. Dia walaupun seperti itunya, dia punya beberapa kain bajunya Nabi sallallahu. Karena ukhtuhu Habibah, ukhtuhu, saudara perempuannya dia, adalah istrinya Nabi SAW, Habibah binti Sufyan.
Dia minta bajunya Nabi SAW. Minta ada nggak rambutnya Nabi? Ada, ambil. Potongan kukunya Nabi ada nggak? Ada. Pas mau meninggal nih, kalau sudah meninggal, kukunya Nabi, rambutnya Nabi sebagian tuh taruh di mata, taruh di hidung, taruh di mulut, di bawah mulutku, ya. Dan kain bajunya Nabi itu biar nempel sama kulitku, baru kafan. Mengharap dapetin syafaat dari Nabi SAW. Dan diletakkan dia di kuburannya. Kalau udah diletakkan, dah biarkan dia dengan Arhamar Rahimin. Baik. Wa qala Muhammad ibn Uqbah lamma nazala bi Muawiyah al-mautu, tatkala datang kepada Sayyidina Muawiyah al-mautu, kematian. Qala, beliau berkata, ya laitani, seandainya kuntu aku rajulan, adalah seorang laki-laki, min Quraisyin, dari Quraisy, di tua. Lokasi di tua, di tempat tua namanya. Wa anni lam ali min hadzal amri syai'an, dan sesungguhnya aku tidak mengurusi dari perkara ini sedikit pun. Maksudnya dia menyesal gitu. Kayaknya menunjukkan penyesalan bahwa seandaikan saja saya termasuk orang dari Quraisy yang tidak diperhatikan, dari pedusunan, di tua orang pedusunan. Jadi seandainya saja saya termasuk orang yang tidak diketahui dan berada di, dan tidak pernah menjadi pemimpin dalam urusan ini sama sekali. Jadi kayak ada penyesalan kenapa dia menjadi pemimpin begitu. La ilaha illallah. Ayo. Walamma hadarat Abdul Malik ibn Marwan, tatkala datang kepada Abdul Malik bin Marwan al-wafatu, kematian, nazar ila Ghassalin, beliau melihat kepada tukang cuci, bijanibi Dimashq, di samping Damaskus, yalwi thawban biyadihi, sedang melipat baju dengan tangannya. Summa yadribu bihil magsalah, kemudian memukul dengan tangannya tempat cucian. Ya, memukul dengan kain tersebut, al-magsalah, cuciannya. Kain cuciannya. Faqala Abdul Malik, maka berkata Abdul Malik, wallahi laitani, demi Allah seandainya aku, laitani kuntu, seandainya aku dulu ghassalan, tukang cuci, akulu min kasbi yadi, aku akan makan dari hasil usaha tanganku, yauman biyaumin, hari demi hari. Walam ali min amrin nasi, dan aku tidak mengurusi dari urusan orang-orang syai'an sedikit pun. Fabalagha dzalika Abu Hazim faqala, maka sampai hal tersebut kepada Abu Hazim, dan beliau berkata, alhamdulillahilladzi ja'alhum, segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka, idza hadarahumul mautu, apabila kematian mendatangi mereka, yatamannawna ma nahnu fihi, mereka berangan-angan apa yang kami ada di dalamnya. Maksudnya keadaan kami. Mereka mengharapkan seperti keadaan kami. Ayo. Wa idza hadaranal mautu, apabila kematian mendatangi kami, lam natamanna ma hum fihi, kami tidak berangan-angan apa yang mereka harapkan. Ajib. Okay. Abdul Malik bin Marwan, salah satu khalifah setelahnya Muawiyah, dia jadi pemimpin setelah Yazid. Ya. Abdul Malik bin Marwan masih keluarga dari situ juga. Ketika mau meninggal nih, udah capek, udah sakit, tahu diri mau meninggal nih. Totonya ngelihat dari jendelanya ada tukang cuci, lagi mukulin bajunya kan, cuci. Seandaikan saja saya jadi tukang cuci, cuman hidup sebagai tukang cuci, yang setiap hari makan dengan hasil per hari, dapat nyuci, dapat baju, makan. Habis itu besok nyuci lagi, dapat baju, dapat uang, makan. Enak begitu. Dan tidak pernah saya menjadi pemimpin dalam urusan ini, padahal mereka cuma memimpin berapa tahun doang. Dan itu juga dengan susah payah dan persaingan ketat dan saling membunuh. Banyak dari mereka terbunuh oleh keluarga sendiri karena saingan penuh kekuasaan. Apa yang dia mengatakan? Ada seorang yang dengar omongan ini, Abu Hazim. Alhamdulillah yang menjadikan mereka berharap ketika mau meninggal, mereka berharap keadaan seperti kita. Miskin, biasa, hidup biasa. Mereka ngarep tuh seperti kita. Dan kita tidak pernah ada yang mengharap ketika kita mau meninggal, seandainya saja saya menjadi pemimpin. Gak ada. Tuh, ya. Berarti ngapain punya ambisi seperti itu? Sedangkan ketika mau meninggal mereka akan menyesali hal itu semua. La ilaha illallah. Baik. Wakila li Abdul Malik bin Marwan, dan dikatakan kepada Abdul Malik bin Marwan fi maradhihi, ketika beliau sakit, alladzi mata fihi, yang mana beliau mati di dalamnya pada hari tersebut. Kaifa tajiduk, bagaimana engkau mendapati dirimu, ya Amirul Mukminin wa Amirul Mukminin? Qala, beliau berkata, ajiduni kama qala Allah Ta'ala, aku mendapati diriku sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaqad ji'tumuna, dan sungguh kalian telah datang kepada kami, furada, sendiri,
kama khalaqnakum sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah pertama kali, wa taraktum dan kalian meninggalkan ma khawalnakum apa-apa yang kami anugerahkan wara'a zuhurihim di belakang punggung kalian, wara'a zuhurikum di belakang punggung kalian. Al-ayah. Wa mata dan dia mati. Abdul Malik bin Marwan juga sebelum meninggal, gimana keadaanmu nih udah meninggal nih. Dia Abdul Malik bin Marwan yang mertuanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Dia mengatakan, saya dapatkan diri saya seperti ayat ini, walaqad ji'tumuna furada, kalian akan telah datang kepada kami dengan keadaan sendiri tunggal sebagaimana kalian diciptakan, dan kalian telah meninggalkan semua yang kalian punya di belakang kalian tuh. Enggak dibawa kan? Mana tuh? Ya, qalat Fatimah. Wa qalat Fatimah bintu Abdul Malik, dan berkata Fatimah bin Abdul Malik ibni Marwan, imratu Umar, anak perempuannya Umar ibni Abdul. Imratu Umar, istrinya Umar bin Abdul Aziz ya. Istrinya Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi. Kuntu asma'u, aku mendengar Umar fi maradihi. Alas bas. Hada yatkalam an sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, wallahu a'lam. Khulafa juga, tapi min ahsan al-khulafa sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifatus sidq kata Imam Haddad, ibnu Aziziha, khasyi' mutabattil, orang yang khusyuk, orang yang wali min awliya illah salihin, ada Umar bin Abdul Aziz.